Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menunjukkan musikalisasi puisi berjudul Wes, Kangen dari Wes Hendra. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti tentang segala lukaku karena cinta kau sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah kesedihan, adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Kau telah jadi racun darahku. Apabila ku dalam Sekian dari kelompok kami. Berkata Assalamualaikum warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Ridwan Tanjung, Kakak Sumbar.
Perkenalkan nama saya Ridwan Wibowo dari absen 4. Iya, masuk aja. Kamu selalu kayak gitu. Kamu nggak pernah ngertiin aku. Kamu nggak tahu rasanya jadi aku. Ah, ya udah, serah. Mama selalu gini. Kalau papa aja nggak mungkin. Apanya ya papa? Udah, kamu pergi sana sama papamu. Ikut sana. Baik, saya setuju menjodohkan kalian berdua. Mika. Anak-anak motor tuh pak. Bapak kecewa sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menceritakan saya bisa nomor absen 18 berperan sebagai putri hijau. Perkenalkan, nama saya Rabia Tolasani. Di sini saya berperan sebagai Mama Yasir. Perkenalkan, nama saya Fariska Egi Ramadhani. Nomor absen 12 saya berperan menjadi Mamba Khayali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sani Sofianto, absen 25, saya berperan sebagai Raja. Suatu hari ada seorang sultan yang bernama Kesultanan Aceh. Dahulu Terletak kala di ada sebelah seorang utara raja yang Istana memiliki Delhi. 10 Ketika putri itu, yang cantik. Kesultanan Aceh memiliki Sang raja tenaga sudah angkatan meninggal laut yang ketika sangat besar melahirkan dan tangguh anaknya yang bungsu. kekuatan militer. Ke-10 Kesultanan putri Aceh itu merupakan salah dinamai satu dengan yang nama-nama terkuat di warna. Nusantara. Putri-putrinya diberi nama dari warna. Waktu itu menjelang senja, Pada suatu Kesultanan hari, Aceh sang itu raja akan sedang hendak pergi berada jauh. di halaman belakang Sembilan istananya putrinya yang meminta megah. hadiah yang Ia mahal. sedang beristirahat, Tetapi meskipun putri kuning disegani hanya negara meminta agar tetangganya, sang Sultan raja Aceh pulang masih dengan merasa selamat. belum lengkap sebagai pemimpin. Ketika sang raja Sultan pergi, Aceh masih belum ke-9 menentukan putrinya merusak sosok taman layak kesukaan sang menjadi raja. permaisuri. Tak sengaja Putri dia kuning melihat sangat ke langit sedih dan tampak berusaha cahaya hijau membersihkannya yang menembus meski awan para dan inang melarangnya. berpendar-pendar di ujung Ketika sang raja pandangannya. tiba di istana, Cahaya raja apa memberikan itu? putri kuning Dia hadiah kalung berbatu bertanya-tanya hijau. dalam hati. Saudara-saudara Sultan Aceh putri memanggil kuning, terlebih prajuritnya. lagi putri hijau merasa iri Kalian karena berdua hijau adalah selidiki warna yang asal sesuai mula cahaya namanya. hijau itu. Putri hijau dan Siap, Tuan. saudari-saudarinya merampas Kedua kalung prajurit hijau itu dan tidak segera sengaja menuju memukul ke arah kepala selatan putri raja kuning asal hingga cahaya meninggal. hijau itu. Mereka Sampailah mengubur kedua mayat prajurit putri itu kuning di di taman Kesultanan dan Delhi. menumbuhkan bunga Sampainya kuning di yang indah Kesultanan dan Delhi, dinamai kedua bunga prajurit kemuning. itu langsung bertanya kepada warga di situ. Maaf Tuan, kami hendak bertanya, kalau boleh tahu dari mana asal cahaya hijau yang di langit ketika sore itu? Oh, itu berasal dari Putri Hijau. Siapa Putri Hijau itu? Putri Hijau itu anak ketiga dari Sultan Delhi. Setelah mengetahui asal mula cahaya hijau itu, dua prajurit Aceh segera kembali ke istana dan melapor kepada Sultan Aceh. Dari mana asal usul cahaya hijau itu? Yang mulia, cahaya hijau itu ternyata berasal dari Putri Hijau. Putri hijau. Benar Yang Mulia, Putri Hijau adalah putri dari Sultan Delhi. Sepertinya aku tahu. Dahulu kala ada seorang raja yang memiliki 10 putri yang cantik. Di
Istri sang raja sudah meninggal ketika melahirkan anaknya yang bungsu. sudah yakin menjadikan putri Ke-10 putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Sultan Aceh berangkat menuju ke Putrinya diberi nama dari warna. itu untuk melamar putri Pada hijau. suatu hari, sang raja akan hendak pergi jauh. Kesembilan Sultan Delhi putrinya memiliki meminta hadiah yang dua mahal. lelaki, Tetapi yakni putri Mamba kuning Gesit, hanya yang meminta sulung, agar dan sang Mamba raja Kayali pulang yang dengan bungsu. selamat. Sedangkan yang tengah Ketika adalah sang seorang raja perempuan pergi, berparas kesembilan jelita putrinya bernama merusak Putri taman Hijau. kesukaan Hari sang itu mereka raja. bersiap menyambut Putri kuning kedatangan sangat Sultan sedih Aceh. dan berusaha Namun mereka membersihkannya, belum tahu apa meski para maksud inang kedatangan melarangnya. Sultan Aceh ke Ketika sang raja tiba di istana, raja memberikan putri kuning hadiah kalung berbatu hijau. Saudara-saudara putri kuning, terlebih lagi putri hijau merasa iri, karena hijau adalah warna yang sesuai namanya. Putri hijau dan saudari-saudarinya merampas kalung hijau dan tidak sengaja memukul kepala putri kuning hingga meninggal. Mereka mengubur mayat putri kuning di taman dan menumbuhkan bunga kuning yang indah dan dinamai bunga kemuning. Begini Sultan Delhi, maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk mempererat hubungan antara Kesultanan Delhi dan Kesultanan Aceh. Maksud Sultan Aceh. Di dunia ini tidak ada yang lebih erat daripada persaudaraan. Maksud kedatangan saya ke sini untuk meminang Putri Hijau. Putri Hijau sangatlah layak sebagai permaisuri di Kesultanan Aceh. Sungguh luar biasa Anda meminang putri saya, tetapi sebagai seorang ayah saya menyerahkan keputusan ini kepada putri saya. Putri saya sudah mendengar sendiri dari Sultan Aceh. Sekarang keputusannya ada di tanganmu. Ayah dan Sultan Aceh akan mendengar langsung apa jawabanmu perihal pinangan dari tamu kita ini. Ayahanda, maafkan Ananda untuk saat ini. Ananda belum siap untuk menikah. Dahulu kala ada seorang raja yang memiliki 10 putri yang cantik. Istri sang raja sudah meninggal ketika melahirkan anaknya yang bungsu. Ke-10 putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Serang Kesultanan Delhi Putri sekarang juga. putrinya diberi nama dari warna. Pada suatu hari, sang raja akan hendak pergi jauh. Ke-9 putrinya meminta hadiah yang mahal. Tetapi putri kuning hanya meminta agar sang raja pulang dengan selamat. Ketika sang raja pergi, ke-9 putrinya merusak taman kesukaan sang raja. Putri kuning sangat sedih dan berusaha membersihkannya, meski para inang melarangnya. Ketika sang raja tiba di istana, raja memberikan putri kuning hadiah kalung berbatu hijau. Saudara-saudara putri kuning, terlebih lagi putri hijau merasa iri, karena hijau adalah warna yang sesuai namanya. Putri hijau dan saudari-saudarinya merampas kalung hijau dan tidak sengaja memukul kepala putri kuning hingga meninggal. Mereka mengubur mayat putri kuning di taman dan menumbuhkan bunga kuning yang indah dan dinamai bunga kemuning. Akhirnya putri hijau ketahuan kakaknya. Mamba Kayali tewas dalam pertempuran seperti pesan ayahnya. Putri hijau meminta kotak kaca 9 sebutir telur, ayam dan segenggam emas. Di Selat Malaka dalam perjalanan menuju Aceh, tiba-tiba putri hijau keluar dari kotak kaca, dilemparkannya telur ayam dan segenggam emas ke dalam lautan. Mama Yasid! Mama Yasid! Tidak lama kemudian, seekor naga besar muncul di dalam lautan. Sultan Aceh sangat terkejut, tidak hanya karena naga besar mendekati kapalnya, tetapi naga itu juga membawa putri hijau. Dahulu kala ada seorang raja yang memiliki 10 putri yang cantik. Istri sang raja sudah meninggal ketika melahirkan anaknya yang bungsu. Ke-10 putri itu dinamai. Halo teman-teman, saya di sini akan menceritakan sekitar bullying. Nah, di sini ada contoh gambar orang yang sedang dibully oleh orang sekitar akibat beberapa faktor. Faktor tersebut bisa berubah ukuran badan, fisik, kepandaian komunikasi, gender, hingga status sosial, sehingga membuat orang tersebut menjadi tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Nah, kalian tahu kan, bullying itu bisa terjadi di mana aja, entah itu sekolah, lingkungan kantor, maupun lingkungan sosial. Oke, kita ambil salah satu contoh nih ya, yaitu di lingkungan sekolah. Bullying bisa terjadi antara siswa atau antara siswa dan guru. Tindakan bullying yang sering terjadi di sekolah antara lain adalah penghinaan, pemerasan, dan kekerasan fisik. Nah, makanya diperlukan kerjasama dengan pihak yang bersangkutan, seperti keluarga atau sekolah. Kayak kutipan dari John Maxwell, "Teamwork makes the dream work." Kalau dia ngebully,
karena yang kepada dia. Nah, dari dampak bullying ini yaitu dapat memicu timbulnya gangguan mental, yang kedua gangguan tidur, yang ketiga penurunan prestasi, dan yang keempat adalah kurangnya percaya diri. Coba deh pikirin. Nah, di akhir video ini aku mau kasih satu video untuk motivasi kalian agar tidak melakukan tindakan bullying nih teman-teman. Jangan takut buat ngelapor, jangan takut ngelawan, dan juga jangan takut ngebela diri kalian. Bilang kalau candaan mereka itu nggak lucu, dan bilang, remember, nggak ada satu. Halo teman-teman, saya di sini akan menceritakan sekitar bullying. Nah, di sini ada contoh gambar orang yang sedang dibully oleh orang sekitar akibat beberapa faktor. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Syafira Saharani dari 11 MIPA 3, modul OMO JA. Ini sangat menarik. Materinya jelas, mudah dipahami, dan di setiap pertemuannya selalu ada latihan sebagai bentuk pemahaman atas materi yang telah dipelajari. Mulailah dari mana kamu berada, gunakan apa yang kamu miliki, lakukan apa yang kamu bisa, dan teruslah berusaha serta berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum. Modul yang dikembangkan oleh BUMPA berbasis lektorship bisa diterapkan di mata pelajaran saya dan sangat menarik tampilannya. Terima kasih BUMPA.